Saya saya membaca banyak sumber. Saya mengimani Al-Araf 157. Nah, sebenarnya saya berencana untuk menanyakan, tapi nantilah. Berarti Carol ini adabnya tinggi karena membaca Quran surah Al-Araf, teman-teman ya. Luar biasa Carol ya. Masya Allah, tabarakallah. Al-Araf 157 dan Memang juga saya kagum. Memang diakui Saya kagum dengan Carol. ahimsanya para jain. Sekali lagi saya kagum luar biasa. ahimsanya para jain. Terbukti Luar biasa. manusia harus Aplikasi positif kepada Carol ketika sudah membaca Quran surah Al-Araf ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Carol ya, luar biasa. Dan inilah kenapa Al-Quran itu adalah kitab ya, juga. Masya Allah, jadi luar biasa ya. Makanya Carol itu beradab sekali. Dari tadi dia naik ke atas, dia tidak bicara kalau tidak diizinkan, teman-teman. Dia diizinkan bicara, baru dia ngomong. Artinya adabnya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, di situ ada terjemahan nama. Terjemahan, tapi sebenarnya dalam kurung. Jadi ada katakanlah penambahan nama yang ditulis ya di Taurat dan Injil. Sebenarnya apakah memang benar-benar nama itu atau ada alasan tertentu sampai ditambahkannya nama dalam terjemahan Quran Indonesia Kemenak? Yang mana? Dan juga yang mana, Carol? Al-Araf 157. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kita masuk. Ya tentulah, kau kan bukan Islam, kau kan Kristen yang membenarkan Unitarian, Oneness, Tritunggal, ya kau gaduh-gaduh. Jadi kau bisa, ya tapi bagus lah kayak kau ini loh, memang bagus kayak kau ini loh. Kau masuk ke gereja manapun jadi bisa, masuk gereja Oneness diterima, masuk gereja Tritunggal diterima, masuk gereja Unitarian diterima, enggak apa-apa, bagus kau ya. Tuhan itu melihat kaki, bukan melihat kaki. Saya enggak nanya Tuhan kau lihat apa. Emangnya peduli apa kami ke Tuhan kau lihat apa? Kalau kita bicara tentang statement yang konsekuensinya dari omonganmu, kami
tidak perlu dijelaskan apa yang kami tidak butuh gitu loh. Jadi ngapain banyak bicara sesuatu yang tidak kami tanya? Yang kami tanya aja jawab. Kenapa kalian umat Kristen itu terbiasa begini ya? Tidak mau menjawab apa yang kami tanya, tapi menjelaskan apa yang kami tidak butuhkan untuk dijawab gitu loh. Itu buang waktu ya. Kita fokus kepada poin kita bahwa menurut Edis Yesus punya Tuhan, kau benarkan. Giliran Yesus adalah Mikana bilang bahwa Yesus adalah Allah Bapa, kau benarkan. Tritunggal juga kau benarkan. Maka kau itu termasuk kepada cabang Kristen gado-gado. Oneness juga, Tritunggal juga, Unitarian juga. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Silakan aja. Keberatan. Ya Carol. Masalahnya apa? Loh, buat kami mana ada masalah? Emang apa? Kami mana umat Islam ini mana ada masalah dengan Nggak ada masalah. Bentar gado-gado. Ini ada masuk AWA melalui aku pendetanya, turunkan aja bikin malu katanya. Oh iya, ada. Turunkan aja katanya, salah pernyataan katanya. Salah pernyataannya. HKBP turun bikin malu aja. Tidak usah turun, gantian aja. Ya gantian aja, nggak usah turun, dia biar belajar. Oke, gado-gado diam dulu di atas ya, gado-gado standby dulu. Oke, kita sapa yang lainnya. Ada Ferdi ini. Karol ada tanggapan tentang gado-gado ini, Karol? Ya kalau saya selagi beliau masih mentuhankan perut ya patut ditanggapi. Kalau sudah tidak ya apalah. Aduh Karol, kalian kenapa sih orang Kristen tuh gini-gini banget ya hidupnya? Pantas Eropa itu zaman kegelapan, zaman kalian banyak loh. Parah kali loh kalian ini. Nggak jelas ya, kalau bagi saya sih semua itu harus berkembang dalam arti moralitasnya ya berkembang. TV itu melihat mata kami, membuka semua pengetahuan yang selama ini. Iya, udah. Ya udah Kapan gantian kalau gitu? udah gantian dong. Kapan gantian nih? Inilah teman-teman kita Kristen teman-teman ya. Di satu sisi mereka memuji EDIS-TV tapi menolak pernyataan EDIS-TV, dan ada yang menerima terang-terangan tapi juga mengadu EDIS-TV dengan Mikana dan juga yang lainnya. Agak lucu memang teman kita Kristen ya, enggak apa-apa karena itu bukan mereka yang bicara tapi Tuhan dalam dirinya ya. Jadi jangan salahkan mereka ya, salahkan Tuhan dalam dirinya kalau mereka salah. Oke, silakan Carol, dilanjut Carol. Oh, yang di bawah ada Ferdi 16 ya, nanti ya. Saya duluan, kita antrian. Kalau saya sih sebagaimana diskusi sebelumnya dengan Uni terakhir ya, moralitas itu harus berkembang apapun dasarnya. Moralitas itu berkembang dan sangat nyata itu di dalam penerapan keseharian atau di atas lapangan sih. Kalau saya. Oke, boleh saya tanggapi Carol? Carol, Ya, sepanjang sejarah peradaban Carol, dan sepanjang saya diskusi di TikTok, di YouTube, di StreamYard, di Zoom, di WhatsApp, rata-rata yang saya lihat adalah entah kenapa semakin umat Kristen membaca Bible-nya semakin moralnya hilang. Contoh, dulu kiamat itu tidak sejahat ini. Sekarang setelah dia menjadi apologet, Katolik dia serang, Oneness dia serang, Pak Budi Asali dikata-katain. Itu saya menyaksikan sendiri. RK dulu sebelum mendalami Bible dulu sangat santun kepada seluruh umat Islam. Setelah menjadi apologet semakin keras dan kasar omongannya, semakin kejang-kejang. Makanya saya bilang, kalau memang Bible ini adalah kitab suci, seharusnya menjadi landasan untuk membangun moralitas. Tapi kenapa setiap para scholar Kristen yang membaca Bible kok makin lama moralnya makin hilang ya? Contoh Martin Luther. Martin Luther itu dulunya adalah orang yang membela orang-orang yang terjolimi dari Katolik. Tapi nggak lama kemudian setelah mulai tua usianya, sudah sering membaca Bible, kenapa dia mengatakan Yesus berzina 3 kali, berjudi 3 kali? Bahkan mengatakan bahwa orang Yahudi itu bukan lagi pilihan Tuhan tapi pilihan sibilis. Inilah bukti bahwa Bible ini berimplikasi kalau dibaca terus-menerus dan sering-sering akan menimbulkan moralitas yang hilang gitu loh. Nah, ini juga yang terjadi di zaman kegelapan di Eropa, di mana para pendeta-pendeta membaca Bible lalu menerapkan ajarannya di Eropa, maka yang muncul adalah kegelapan di mana-mana, nggak tahu cara mandi, berkutu, kotoran di mana-mana, perempuan diburu, dituduh penyihir karena ada dalilnya dalam Bible. Maka kesimpulan dari yang saya lihat adalah orang Islam semakin mempelajari Al-Quran semakin beradab, orang Kristen semakin dalam membaca Bible kok semakin gak ada adab gitu loh. Nah ini yang saya lihat Carol. Bagaimana pendapat Anda Carol tentang hal itu? Seperti itulah, makin mengedepankan perut mereka untuk dituhankan. Terima kasih kesetujuannya. Saya membaca banyak sumber. Saya mengimani Al-Araf 157. Yang sebenarnya saya berencana untuk menanyakan tapi nantilah. Berarti Carol ini adabnya tinggi karena membaca Quran surah Al-Araf teman-teman ya. Luar biasa Carol ya. Masya Allah, tabarakallah.
Al-Araf 157 dan Memang juga saya Al-Quran kagum. memang diakui Saya kagum dengan Carol. Iya. ahimsanya para jain. Sekali lagi saya Iya, kagum luar biasa. ahimsanya para jain. Terbukti Ya, luar memang biasa. manusia perlu Ya. Iya, mengadakan iya. perbandingan-perbandingan dan membuka Luar diri biasa, open minded Carol. lah. Open minded ya. Berarti memang ada implikasi positif kepada Carol ketika sudah membaca Quran surah Al-Araf ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Carol ya, luar biasa. Dan inilah kenapa Al-Quran itu Al-Isra 34 adalah juga. kitab Al-Isra 36 ya. juga. Masya Allah, jadi Banyak luar lah. biasa ya. Makanya Carol itu beradab sekali. Dari tadi dia naik ke atas, dia tidak bicara kalau tidak diizinkan, teman-teman. Dia diizinkan bicara, baru dia ngomong. Artinya Ya, adabnya lebih ya, tinggi kalau daripada dia- yang lain. Ya memang sih ada sedikit Iya. karena memang saya di luar perangkat, jauh dari perangkat juga tadi sih. Oh, karena itu juga dia tawadu juga ya, dipuji langsung dia nggak mau terima dipuji ya, seperti Yesus ya. Jangan kau katakan aku baik, hanya satu yang baik itu Allah saja. Seperti Yesus sekali dia itu ya, tidak suka dipuji. Beda dengan anak-anak Theos ya, belum dipuji udah ngaku-ngaku anak Tuhan. Carol ya, luar biasa. Tepuk tangan buat anak Tuhan ya. Mana nih tepuk tangannya? Lanjut, Mika, tepuk tangan dulu Mika. Ya, itu lagi. Ya turun tadi yang Ferdi. Ya, mohon maaf ya. Oh, Freddy turun. Dah. Maaf saya sambil makan ini ya. Ya enggak apa-apa Jagung. Carol, enggak apa-apa. Iya, Sambil makan lanjut, jagung. lanjut, Carol. Silakan. Kita naikin lagi ya teman-teman kita. Ini ada Pak Dani nih. Udah ustaz-ustaz Ya, kita. jadi sehubungannya dengan Al-Isra, bukan. Yang baru saya temukan sih Al-Araf 157 itu. Nah, di situ ada terjemahan nama. Terjemahan tapi sebenarnya dalam kurung. Jadi ada katakanlah penambahan nama yang ditulis ya di Taurat dan Injil. Sebenarnya apakah memang benar-benar nama itu atau ada alasan tertentu sampai ditambahkannya nama dalam terjemahan Quran Indonesia Kemenak? Yang mana? Gitu, dan nih, juga ya? Yang mana Carol? Al-Araf 157. Udah panjang ayatnya, maaf. Tidak bisa sebut satu-satu. Al-Araf 157. Al-Araf 157. Coba di-mute dulu ya. Mari kita baca Quran surah Al-Araf. Kita nggak tahu apa yang dipermasalahkan Carol di sini ya. Lalu orang-orang yang mengikuti Rasulullah ya, dalam konteks ini ada penambahan nama yaitu Muhammad, begitu ya. Alladzina yattabi'una rasulan nabi, gitu ya. Ada terjemahan namanya dalam kurung, bukan Iya, karena memang konteksnya ya nggak ada lagi yang dirujuk Al-Quran ini kecuali Nabi Muhammad. Karena pada waktu itu satu-satunya Nabi dan Rasul ya Nabi Muhammad. Carol. Ya. Tapi jadinya nama itu yang tertulis di Taurat dan Injil. Ya memang saya akui bang, bukan Taurat dan Injil yang tercatat sekarang itu yang ada di Al-Araf 157 ya. Oke. Tapi apakah Aduh, maaf sekali lagi, jauhkan saja dari perangkat ini, mengganggu malah. Iya. Jadi, Oke, nggak apa-apa. Nanti. Ya, apakah itu memang nama yang tertulis di situ atau sebenarnya bukan hanya nama, pesan-pesan sang Ya, Nabi, kalau kita perilakunya? baca gini, kalau kita baca yang namanya nubuatan itu tidak ada yang nama eksplisit itu tidak ada, tapi esensinya ada Ahmad ya. Ahmad itu merujuk kepada esensi orang yang bernama Muhammad. Jadi ada perubahan kata. Seperti saya nih. Si orang itu akan perempuan yang akan ke depan menjadi bunda gembala yang alam semesta ini adalah orang yang sangat manis. Nah, kemudian saya dipanggil si manis karena esensinya memang manis gitu loh. Sama Ahmad dipanggil Muhammad karena menjadi nama. Ahmad adalah sifatnya, kemudian menjadi nama dipanggil Muhammad. Ini tidak masalah di situ. Kalau kamu tanya apakah tertulis adalah nama, ya dalam Al-Quran asma itu kan bukan hanya yang seperti Allah nih. Allah itu kan namanya bukan hanya Allah. Ar-Rahim itu juga disebut dengan asma Allah, nama Allah. Karena dia secara esensi memiliki sifat itu. Jadi Nabi Muhammad itu bisa dipanggil sebagai As-Siddiq juga, bisa dipanggil sebagai orang yang amanah juga. Hei amanah, boleh juga, esensinya memang dia amanah, boleh. Tapi di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang ini dipanggil dengan Ahmad. Dan kemudian dipanggil dalam Jazirah Arab sebagai Muhammad, itu tetap kepada itu juga. Karena sifatnya adalah terpuji, ya, memiliki sifat yang terpuji, begitu. Mahmadim.
Seperti itu dalam dialek bahasa Ibrani-nya, ya, yang indah seperti itu. Dalam kitab kalian Kristen, kata Ahmad itu terjemahan dari kata yang indah-indah seperti itu, yang baik-baik, kurang lebih seperti itu. Karena esensinya Nabi kami memang begitu. Ya, kalau kalian bilang saya ngarang, ya kalian bantah ke sini. Masa kalian nuduh saya ngarang tapi nggak bisa membuktikan? Kalau memang saya ngarang, ini adalah cara gini ya, ini buat teman-teman Kristen nih yang mengatakan saya ngarang dan bisa membuktikan saya ngarang. Inilah saatnya kalian mempermalukan saya di hadapan 700 manusia loh, dengan cara naik ke atas bantah pakai data. Pasti saya dipermalukan di sini. Saya dipermalukan Kristen, ternyata saya ngarang, terbukti ngarang. Saya malu dong, kan begitu. Tapi kalian bilang typing di bawah ngarang tapi tidak berani membuktikan. Itu sama seperti mengaku-ngaku tanpa bisa membuktikan. Ya, setiap orang juga bisa melakukan hal itu. Jadi ketika kalian itu menuduh misalnya asma wa sifat, nama dan sifat, nama dan esensi. Yes, exactly. Allah itu kenapa dia boleh dikatakan Ar-Rahim? Karena esensinya dia Rahim. Maka Ar-Rahim itu salah satu asmanya juga. Seperti itu ya. Jadi tolong teman-teman Kristen nih, kalian yang nuduh saya ngarang, inilah saatnya kalian membuktikan saya ngarang dan mempermalukan saya di hadapan ratusan orang Islam supaya saya berhenti berapologet. Tapi ketika kalian tidak mampu membuktikan saya ngarang tapi typing di bawah ngarang, ya kenapa kami harus dengar kalian gitu ya. Sementara saya pakai data. Ini saya tunjukin datanya. Ya. Bukan Uni yang ngarang, tapi mereka yang mengarang, Uni mengarang. Makanya menuduh orang lain berdusta tanpa bisa membuktikan, maka dialah yang berdusta. Sama menuduh saya mengarang itu adalah tanpa bisa membuktikan, berarti kalian yang ngarang, menuduh saya ngarang. Nah, itu karangan kalian gitu ya. Seperti itu cara Baik, berpikir. terima kasih untuk penjelasan tadi mengenai seputaran nama tadi ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti sebenarnya memang di situ kan original teksnya tidak ada ismu ya, ismuhu tidak ada. Ada dalam surah As-Saffat, itu konfirmasi juga. Ya, Al-Quran itu bukan cuma satu-satunya itu. Ya silakan Bang Ustadz dia, Dian ya. Dibaca itu nanti di dalam surat As-Saff, ya kan? Nabi Isa alaihissalam itu pemilik Injil yang diturunkan Allah kepada dia, Injil mengkonfirmasi sesungguhnya aku ini Rasul utusan Allah kepada kalian, membenarkan Taurat dan memberitahukan kepada kalian seorang nabi nanti yang diutus sesudahku yang namanya Ahmad. Kalau kau bawa tadi dalam surah Al-Araf begini bunyinya, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nah, konfirmasi di sejarahnya ada. Maka nanti kalau cari literasinya di Madinah itu ada namanya 4 suku dari Bani Israel yang namanya Koinoko, Quraido, kemudian ada 4 suku tuh, Nadir, satu lagi saya lupa. Nah, mereka ada beberapa orang yang masuk Islam, namanya salah satu namanya Husain, Abdullah bin Husain. Ya, Husain bin Salam, Husain bin Salam, dia masuk Islam. Kemudian Rasulullah punya istri dari keturunan Yahudi namanya Sofia binti Huyai bin Akhtab. 2 ya. Kemudian yang pengikut Nasrani ada siapa? Salman Al-Farisi, Tamim Ad-Dari. Sebenarnya ada beberapa orang yang dari kalangan Nasrani yang beriman kepada Nabi. Mereka itu bahkan menurut penelitian, kenapa kok bisa ada Bani Israel di Jazirah Arab, di Mekah, di Madinah? Mereka memang menunggu. Begitu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipelajari. Begitu, brother. Ya, sementara ini dan sedikit saya tambahkan lagi. Coba Carol scroll di TikTok, cari namanya Rabi Yaakov. Ini kan kita didistorsi nih seolah-olah kan kalian menolak Ismail sebagai anak daripada Abraham. Faktanya orang-orang Judaism mengatakan bahwa Bani Ismail itu, orang Arab itu adalah sepupu mereka dari Ismail. Begitu saudaraku, ya. Biar enak diskusinya gitu, jangan cuma asumsi begitu. Sementara pemilik Taurat saja atau perjanjian Taurat itu mengakui kok bahwa Ismail itu ada sepupu mereka. Kalian yang merasa punya perjanjian lama yang nggak ada hubungannya dengan
Bani Israel itu, Bani Yakub itu, kok kalian tiba-tiba mengabaikan pengakuan daripada pemiliknya itu? Kan lucu begitu. Lanjut silakan. Ya, jadi mengenai Al-Araf 157 tadi ya tentang nama, oke. Berikut lagi Ini loh tentang- Carol, mungkin enggak saya terangkan lagi. Carol, di situ Belum nama lagi. ditambahkan karena secara konteks orang yang paham ayat itu tahu kalau itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Itu tidak masalah, yang penting Al-Qur'annya tidak ditambahkan. Nah, ditafsirkan bahwa itu merujuk kepada Nabi Muhammad karena memang konteks itu membicarakan tentang Nabi yang dinubuatkan dalam Taurat dan Injil yang nanti itu bernama Muhammad atau Ahmad, itu enggak masalah. Mau dia dipanggil apapun itu bisa menjadi asma dia. Nah, contoh nih gini ya, ini saya bacakan. Kita baca dalam konteks Quran surah Al-Araf ini. Alladzina yattabi'unar rasul an-nabiyyal ummi. Jadi ciri-cirinya dijelaskan di sini. Nabi itu nanti adalah ciri-cirinya ummi. Jadi dia dalam kitab Taurat dan Zabur dan Injil itu dijelaskan bahwa nabi yang akan datang ini ciri-cirinya salah satunya adalah ummi. Gitu loh. Jadi di sini menyebutkan bahwa nanti karakternya ciri. Nah, Kamu berikutnya tentang coba ummi lihat juga, deh, ummi. ketika sebentar. Ketika Yesus menjelaskan tentang nabi palsu, Yesus juga nggak sebut nama kok. Tapi Yesus menjelaskan bahwa karakternya seperti apa. Karakternya adalah nanti dia orangnya begini, begitu, begini, begitu. Sama alladzina yattabi'unar rasul an-nabiyya al-ummiyya alladzina yajidunahu. Di sini jelaskan yang mana nabi ini yang disebut dengan Muhammad ini ditambahkan oleh terjemahan bahasa Indonesia karena para ulama mengetahui bahwa itu merujuk kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu Nabi Muhammad yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya. Jadi sifat itu juga adalah nama, makanya asma wa sifat itu ya, Ar-Rahim itu juga adalah nama Allah. Nah, Ahmad dalam dialek Ibrani dalam kitab Hagai, ini saya tunjukin sama Karol ya. Iya, saya tunjukin sama Karol. Ada Ya, yang nanya- nanti kita bahas dulu. Nah, jangan dulu, bentar sedikit belum terakhir. Ini ya, coba kalian perhatikan dalam kitab Hagai pasal kedua nomor 7. Di sini dikatakan, aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Tiba-tiba ini terjemahannya dari kalian loh. Ternyata bahasa asli dari barang yang indah yang akan mengalir ini ya, ini dari kata bahasa Arab, akar bahasa Arab dalam bahasa Ibraninya khemdah. Mari kita lihat menurut penjelasan dari referensi Hamad. Ini desire, like, dan ini adalah akar katanya dari nama Muhammad. Dari Kristen sendiri loh yang bilang loh, bukan saya. Kristen sendiri yang mengatakan. Ini saya tunjukin nih tepatnya ya. Nih, ternyata kata hamdah ini itu setara dengan kata hamad yang menjadi akar kata, dikatakan similar but in the positive context 11 of 21 prefer the less ambiguous the like in the Arabic hamida means praise and the name of Muhammad come from the root. Sama akar katanya. Jadi Nabi Muhammad itu secara esensi indah, baik, terpuji. Itu juga adalah gelar beliau dan nama beliau. Seperti itu. Jadi sebenarnya pernyataan bahwa Nabi Muhammad ini orang terpuji itu bukan hanya kami yang mengimani, secara esensi dan tertulisnya juga ada di kitab kalian sendiri dan diakui oleh scholar kalian. Hanya saja karena kalian Kristen menolak mengikuti Nabi Muhammad, tentu kalian harus punya tafsiran untuk menggugurkan statement itu, dan it's okay, tidak masalah. Kita tidak masalah perbedaan itu. Yang jelas adalah kalau kalian mengatakan Nabi Muhammad tidak tertulis dalam kitab kalian, justru kalian Kristen sendiri meyakini bahwa ada tertulis sifat dan nama Nabi Muhammad dalam kitab kalian. Contohnya kitab Hagai tadi. Seperti itu ya, Carol. Oke, Carol. Kita sapa dulu nih Pak Dani. Assalamualaikum Pak Dani dan Bang Goto. Boleh saya tambah Umi? Silakan. Habis itu Bang Goto silakan bernarasi. Habis itu Stadian silakan. Kita kasih gantian nih. Silakan Pak Dani.
Ya, apa yang disampaikan ditanyakan oleh Bang Karul tadi ya tentang nama. Kalau di sini dikatakan alladzina yattabi'un. Jadi orang-orang yang mengikuti. Kemudian lanjutan ayat itu mengatakan alladzina yajidunahu maktuban indahum. Jadi di sini mengartikan selain daripada nama, apa yang disampaikan Uni tadi benar. Jadi karakter sifat. Maktuban itu artinya sudah ditetapkan, sifat orang itu sudah ditetapkan seperti ini. Yaitu apa? Yang mencegah dari perbuatan, ya kan? Melaksanakan perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jadi siapa-siapa yang mencegah daripada perbuatan mungkar, memerintahkan untuk kebaikan, ini sudah termaktub di dalam atau sudah tertulis di dalam kitab sebelumnya. Karena para nabi itu akan melaksanakan apa yang menjadi memerintahkan untuk berbuat baik. Itu ciri-ciri nabi, dan mencegah daripada atau melarang perbuatan maksiat ataupun mungkar. Nah, inilah korelasi ayat-ayat tersebut. Jadi karakter-karakter nabi yang selalu mengatakan untuk bil ma'ruf atau memerintahkan kita untuk berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, inilah ciri-ciri sifat atau karakter yang dimiliki oleh Nabi. Nah, itu juga termaktub di dalam kitab-kitab sebelumnya, begitu Bang Karol. Jadi bukan cuma nama ya, tapi karakter yang sebagaimana yang disampaikan Uni Rifa tadi. Nah, jadi saya tegaskan lagi, yang memerintahkan untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan maksiat, siapa ciri-ciri Nabi ini? Nah, dan terbuktilah kepada Nabi Muhammad SAW dan para Nabi yang lain. Demikian Bang Karul, makasih. Saya masuk sedikit Ya, kita dulu. sapa nih. Oke, silakan Bang Goto. Jadi begini kawan-kawannya, saya tidak berbicara mungkin sedikit masuk karena iman, saya tidak ke situ dulu, tapi saya mau bicara sedikit bagaimana caranya sebenarnya kita berdialektika, karena saya sudah memantau kurang lebih dari 2 tahun ya. Bagaimana caranya kawan-kawan apologet ini berdialektika. Jadi begini kawan-kawan ya, kalau kita ada di dalam ranah dialektika ya, itu kita membangun konstruksi berpikir, di mana konstruksi berpikir kita itu melahirkan ya atau menciptakan ya, apa yang disebut dengan force of the better argument ya, bukan strength of the worst argument. Jadi ketika kita berdialektika, konstruksi berpikir kita itu mengcreate force of the better argument atau kekuatan argumen yang lebih baik, sehingga menghasilkan satu rivalitas ya, atau kemampuan untuk bertindak selanjutnya, berpikir dan bertindak selanjutnya. Tapi apa yang terjadi ya, ketika kita berdiskusi dengan teman-teman ya, terutama kawan-kawan Kristen ya, hal itu berulang-ulang kali diucapkan sehingga menimbulkan kebosanan dalam kita. Dan begitu kawan-kawannya ya, seperti yang tadi kita Bang Mauna ya, Bang Masmur ya. Jadi begini kawan-kawan ya, ketika logika, kita menyampaikan logika ya, bantah itu dengan logika ya, jangan bantah dengan moral. Kenapa? Karena kalau Anda bantah dengan moral, yang terjadi hal itu akan menimbulkan satu perspektif yang buruk, sehingga kita bisa masuk ke ranah hukum. Dan begitu, ini banyak sekali terjadi kawan-kawannya. Bahkan saya sempat break sekitar 2 bulan. Kenapa? Karena saya katakan ya, terlalu dangkal ketika saya ngomong, terlalu dangkal pikiran kawan-kawan itu ketika masuk dalam ranah dialektika. Kenapa? Karena naiknya bukan berbasis argumen, tapi naiknya berbasis sentimen. Akibatnya bisa tersangkut ke ranah hukum. Dan begitu kawan-kawannya. Jadi tolong kawan-kawan supaya diskusinya bermartabat ya. Jangan menghasilkan kekuatan argumen yang lebih buruk. Usahakan ketika misalnya ini menyampaikan satu logika, kan begitu. Tolong hasilkan kekuatan argumen yang lebih baik. Ya, sampaikan itu data, sampaikan itu faktanya. Ya, memang kadang kita teraksioma, ngerti aksioma kan? Aksioma itu satu logika yang tidak membutuhkan pembuktian. Betul ya. Ketika kita membahas tadi Edis Umi, saya ada telepon masuk ya? Mohon izin undur diri Umi, ini ya, karena ada telepon masuk. Maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, kalau kita membahas Tuhan, kata Edis, Yesusnya Tuhan, ini sebenarnya sudah teraksioma. Kita tidak perlu lagi butuh ini pembuktian data.
Karena seluruh budaya yang ada di muka bumi ini, ya, ketika berbicara satu makhluk, ya, itu pasti punya Tuhan. Kalau Anda punya agama, kan begitu. Jadi tolong sampaikan argumen yang lebih baik. Ya, jadi ketika kita membaca satu narasi, ya, kita membaca mungkin narasi itu entah narasi apa dalam Al-Quran, mungkin dalam Bible, ya, sampaikan itu, ya sampaikan itu menurut apa yang pernah terjadi atau menurut realita, kan begitu, ya. Jangan di otak kita menyampaikan sesuatu yang tidak ada, yang tidak pernah tersangkut dengan satu realita. Nah, jadi terkesan hoax, kan begitu kawan-kawan. Tadi Uni saya sepakat Uni katakan ketika banyak kawan-kawan Kristen itu semakin membaca Bible semakin arogan, kan begitu. Sementara kawan-kawan Islam semakin membaca Al-Quran, dia semakin tertekan bahasa egois mungkin tidak lagi arogan di dalam komentar itu, kan seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau kita berdialektika, usahakan logika dibantah logika, bukan dibantah dengan moral. Karena kenapa? Ya, logika itu hanya bisa dibantah, ya, masuk akal tidak masuk akal. Sementara moral itu hanya bisa dibantah perbuatan baik, perbuatan buruk. Nah, kalau estetika itu hanya bisa dibantah bagus atau tidak bagus. Sekarang bagaimana kita mengolah argumen kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama mencerdaskan umat kita masing-masing. Anda Kristen, cerdaskan Kristen. Anda Islam, cerdaskan Islam. Kan begitu, supaya diskusi kita bermartabat, jangan berulang-ulang di satu titik yang tidak selesai. Kan begitu kawan-kawan. Jadi tidak ada problem solving gitu loh. Tidak ada penyelesaian masalah gitu loh. Kan begitu. Bahkan di beberapa kesempatan saya lihat kawan-kawan tidak mampu memitigasi itu, sehingga kita tidak timbul kalau kita di kalangan akademisi, Bang, ya, kalau kita berargumen atau berdiskusi seperti ini, kadang kita yang sering berdebat atau sering diskusi kampus-kampus, ya, itu kadang down karena kita berhadapan dengan orang-orang yang memang berpikiran dangkal ketika logika kita tidak dibantah dengan logika. Nah, itu yang masalah. Makanya saya break sekitar 2 bulan. Saya naik juga sudah hampir 2 tahun saya di TikTok. Saya belum pernah mendapatkan kawan-kawan atau kawan berdialektika itu yang menghasilkan force of the better argument. Kan itu kira-kira sedikit saya uji supaya diskusi kita bermartabat semakin berkembang. Memang gitu. Nah, silakan. Lanjut, ya. Oke, baik, kita sapa. Ini ada tamu nih. Ada Pak Dahlan Nusul. Halo Pak Dahlan Nusul. Ya, agamanya Islam. Ya. Agamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Saya sangat sepakat dengan Pak Goto, ya. Bang Goto, ya. Saya sepakat sekali. Yang pertama sekali, jangan membenarkan yang salah dan yang salah dibenarkan, tetapi berbicara sesuai data, fakta. Itu yang saya sepakati. Saya sangat setuju itu akan mencerahkan, akan menambahkan wawasan, membuka pikiran kita mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang hak dan mana yang betul. Itu luar biasa. Kedepannya memang seharusnya seperti itu. Dan dalam berdebat harus ada timing waktu. Contoh misalnya, ini kesempatan si ini, jangan dicolong oleh si ini kesempatan si ini, jangan dicolong oleh si ini. Jadi seseorang ingin menjelaskan sesuatu itu tidak sampai karena dicolong-colong. Nah, ini luar biasa. Saya sebenarnya lama sudah mengikuti ini, Bang Zuma, Umi Rifa, kan. Saya sih mendengar saja, walau sekalipun live-nya saya jarang naik gitu kan. Karena saya memang toh agama saya ini, ya, saya so what gitu kan, bukan problem saya itu. Cuma kadang-kadang apa yang ingin disampaikan oleh pihak A atau pihak B itu tidak kesampaian karena dicolong-colong. Sesuai lagi dengan tema tadi kan, yang Umi Rifa
katakan kan berdebat itu menggunakan adab. Nah ini luar biasa, saya mendukung itu. Agar kan kedepannya bangsa ini tercerahkan daripada kezaliman dan kemunafikan. Nah, mungkin sekian aja dari saya. Oke, terima kasih Pak Dahlul ya. Bukan Pak Dahlul. Pak Dahlan ya, Pak Dahlan. Iya, iya. Oke, oke, terima kasih ya. Oke, Waalaikumsalam. Sebentar saya ada telepon dulu di handphone ini teman-teman ya. Saya harus terima telepon ini dulu bentar. Ambil alih dulu Tante Mika. Bentar, saya terima telepon. Ya buat teman-teman Kristen yang mau minta naik, minta permintaan. Aku belum jadi momot Uni. Saya nambah sedikit ya, perspektifnya begini Bang. Oke lanjut. Sebetulnya kita muslim itu mengalir ya. Dalam diskusi itu muslim itu mengedepankan ritme itu tergantung lawan gitu loh. Kita kan sering menginginkan seperti gini loh Bang Guto. Saya membangun kemarin itu beberapa tema yang sebetulnya konstruktif. Contoh, apakah betul Yesus itu maha kuasa begitu loh. Ini tidak dapat respon, kenapa? Padahal ini relevan sekali. Kenapa kok relevan lah? Ini kan membuktikan ketuhanan Yesus menurut logika dan menurut bisa mengenakan dua pendekatan secara logis dan secara dalil tertulis, data tertulis. Nah ini sulit gitu loh. Karena memang kita ini membiasakan untuk berliterasi, berargumen dengan membangun dengan konstruksi Bible itu sendiri, sementara rekan Kristen ini memang kebanyakan mereka tidak siap untuk itu. Nah jadi bagaimana ya? Kalau kita lihat kualitas apologet Kristen sekalipun, saya pernah melihat satu waktu itu di Gomalnya siapa? Ya ujungnya memang menghujat sepanjang perdiskusian, ya kan? Memang tidak imbang akhirnya begitu loh. Contoh nih yang typing di bawah, kita berusaha membangun argumen yang konstruktif. Bagaimana argumen kita itu bisa dipertanggungjawabkan begitu kan, bukan sekedar yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting gitu loh Bang Goto. Coba saya rasa selevel kita ini akan senang kalau dalam ranah diskusi itu orang-orang yang membawa data gitu loh. Iya kan, betul nggak Bang Goto? Iya kan? Masalahnya lawan diskusi kita ini tidak mau. Mereka sibuk bermain dengan yang penting lawan gue ini diem, gak bisa ngomong gitu, intinya seperti itu. Memang sulit mengharapkan diskusi yang sehat tatkala kita berbicara dengan mengajak berdiskusi dengan lawan bicara yang memang mereka dipasung pikiran mereka seolah-olah literasi itu tidak penting. Sulit begitu Bang Goto. Makanya kan yang kita harapkan ini begini nih, ada kadang-kadang yang awam tapi mereka berpikiran kritis, terbuka begitu kan, begitu. Itu mungkin komentar saya Bang Goto, silakan. Mana nih suaranya yang lain nih. Jadi makanya biar jalan diskusinya teman-teman ya yang di bawah. Jadi kalian itu juga harus tahu karakter-karakter para apologet. Ya karakter para apologet itu tidak mungkin sama dengan kalian dan tidak mungkin sama semuanya. Dan juga jangan jangan menilai ketika sudah terjadi konsekuensi yang disebut dengan perdebatan. Tidak semua orang suka perdebatan nih. Misalnya ada orang Islam nih, saya tidak suka debat-debat begitu, debat keras. Itu kan selera kalian. Jadi kami tidak mesti harus mengikuti selera, karena kami ini adalah orang yang menghadapi konsekuensi di lapangan. Seperti yang saya katakan, perang itu adalah hal yang tidak disukai oleh umat Islam, tapi terpaksa terjadi karena nggak mau harus berperang. Nggak ada orang yang suka berperang, nggak ada orang Islam itu diajarkan sukailah, cintailah perperangan, nggak ada begitu. Sama perdebatan juga seperti itu, ibaratkan berperang. Saya juga nggak suka berdebat. Kenapa? Pertama, emosi kita di situ meledak, merusak kita secara psikologis, kenyamanan kita dirusak. Saya juga pengen ngomong santai, tapi kalian juga perhatikan ketika kita menghadapi para penghujat, jangan kalian
mengatakan apa yang kalian anggap benar menurut kalian. Contoh, bagi kalian, oh kalau saya ketemu penghujat turunkan aja. Nah, saya ada misi untuk mempertontonkan para penghujat karena ini menjadi edukasi bagi kita betapa mereka itu banyak berbohong. Ketika mereka katakan kami ajaran kasih, ternyata mereka penghujat. Saya bukakan itu, membongkar kelakuan mereka di hadapan kalian semua. Nah seperti itu. Dan kalian juga harus tahu setiap kita itu punya mindset berbeda-beda. Nah jadi para apologet ini ya, Jadi kan aku momot nggak dicentang semua itu. udah turun dulu ke bawah baru Nggak naik ada. lagi. Turun dulu nanti. Nah, aku cuma nambahin sedikit ya. Kalau di dalam TikTok ini kita tidak bisa memilih mana yang berilmu, mana yang beradab, mana yang tidak beradab, karena secara acak mereka naik, mereka berusaha untuk membela iman mereka. Nah, itu yang kita hadapi, baik itu dari tamatan SD sampai pengacara, baik tidak sekolah sampai yang sekolah. Nah, kita berusaha untuk mengimbangi mereka salah satu persatu dengan kemampuan logika berpikir mereka. Tetapi kalau memang penghujatannya terlalu keras, kita akan menurunkan. Tetapi kalau mau berdiskusi dengan santun, tanpa keilmuan, kita akan terbuka lapang dada menerima, menyampaikan apa yang wajib kita sampaikan. Itu aja Uni, aku turun dulu, aku cek Ya. lagi. Nah ini saya jawab Oten yang satu ini ya, Aroni 79. Ini room termasuk yang suka ludah-ludahi luar dari beradab. Sorry ya Roni, kamu harus tahu, pertama, dikatakan tidak beradab oleh orang-orang yang tidak memiliki aturan adab itu bukan hinaan, ya. Nah, saya meludahi, saya sudah katakan, saya bukan orang yang sama seperti kalian yang akan bersikap lembut kepada penjajah ataupun penjahat. Saya orang-orang yang akan melawan. Itu saya. Nah, itu hak saya dan itu tidak disarankan dalam Islam, karena dalam Quran surah An-Nahl kami boleh melawan secara setimpal. Kalau saya punya komal, saya punya rumah, tiba-tiba ada orang yang saya izinkan masuk lalu ngacak-ngacak, lalu saya ludahi, saya tidak disalahkan dalam persidangan kok. Ya, ini saya kasih contoh nih. Saya lagi nyapu di rumah saya. Tiba-tiba ada orang bertamu ke rumah saya. Saya baik-baik izinkan, silakan duduk. Tiba-tiba dia masuk ke kamar dan rusak spray saya, sepentung kepalanya. Saya tidak bisa disalahkan di pengadilan karena saya mereaksi, ya. Gitu. Jadi kalian juga harus belajar. Islam ini diperintahkan untuk bersikap adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan kalian bilang, "Oh, Nurifa suka ludahi." Loh, kalau yang saya ludahi itu orang Kristen yang santun baik, baru saya kurang ajar. Tapi kalau yang saya ludahi itu biawak, ya nggak apa-apa. Justru harus meludahi biawak begitu. Bahkan dalam ajaran Islam, pengkhianat itu dipotong silang loh. Pezina itu dirajam sampai mati loh. Lalu siapa kalian minta hak ketika kalian menghujat agama saya, minta diperlakukan baik-baik? Ku ludahi bapak kau pun aku berani. Jangankan kau, bapak kau pun mau aku ludahi. Kenapa bapakmu sampai saya ludahi? Karena nggak berhasil mendidik kau, gitu loh. Ya, jadi saya bukan orang yang seperti yang kalian mau. Wah, orang Islam itu pada dasarnya semua lembut seperti Nabi. Loh, Nabi saya lembut bawa pedang loh. Jadi kau pikir nabiku lembut tidak pernah bawa pedang? Nabiku tuh bawa pedang, bahkan memimpin perang. Artinya kelembutan itu pada tempatnya, karena orang Islam ini meletakkan marah dan ramah pada tempatnya. Lah kau naik ke atas menghujat nabiku, menghujat Allahku, lalu ku bilang, jangan gitu ya bang. Aku gila kayak gitu. Ya, mungkin orang lain begitu, ya, mungkin orang lain begitu. Kalau aku, menurut aku tuh orang gila yang ketika Tuhannya dihujat, nabinya dihujat. Jangan kau begitu. Kau pikir nabiku ngajarkan gitu? Enggak. Nabiku bahkan potong silang orang yang murtad keluar dari Islam lalu merusak akidah, dibunuh. Boleh dibunuh, halal darahnya. Ya, kenapa? Ini merusak peradaban. Mudarat yang kalian hasilkan itu besar sekali. Apa mudaratnya? Kalian menimbulkan kerusuhan, kebencian umat Islam, kemarahan umat Islam, kebencian umat Kristen kalian tonjolkan. Artinya mudarat besar, maka harus ada tindakan. Makanya pemerintah kita saja, kalau itu pengedar narkoba itu dihukum mati. Kenapa? Dampaknya besar, membunuh tanpa secara tidak langsung. Jadi orang tuh pintar, orang tidak botol. Ya, lah Nabi saya kalau dirinya dihujat, iya dia ndak masalah. Kalian tahu Sayyidah Aisyah, suaminya dihujat, kalian pikir dia jangan begitu. Bentar, ada telepon lagi nih, bentar. Kalau kayak gitu Uni penyampaiannya ada yang datang kayak gitu, kita bilang kayak gitu, jangan begitu. Nanti kita kalau dijajah Belanda lagi dong, kita terima aja. Ketika Belanda datang menjajah yang kedua kali, apakah kita jangan begitu Belanda? Gak dengar suaranya.
Oke, ada lagi yang mau naik? Kalau tidak kita nanti, teman-teman, ini kita sudah berjalan diskusinya sekitar 1 jam 31 menit. Kembali lagi saya katakan, ketika kalian di atas ini bertanya ingin tahu, kita akan mencoba untuk menjawabnya semampu kita. Tapi kita bukan budak yang bisa kalian jajah seenak udel kalian. Maaf, di kami tidak akan berlaku ajaran jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Bagi kami orang jahat itu mendapatkan haknya untuk dihakimi. Para pezina, hukum hududnya di Islam adalah dilempari sampai mati. Orang yang mencuri, hukum hududnya dalam Islam itu dipotong jarinya bisa, tangannya bisa, sesuai dengan kejahatannya seperti apa. Itu diajarkan kami begitu, ya. Seperti itu, bahkan istri yang durhaka kepada suami boleh dipukul. Kami ada, begitu ya. Seperti itu. Halo, Pak Mati ini orang Islam atau Kristen? Halo, Pak Meti. Oke, turun ya, karena bapaknya lebih tertarik typing daripada ngomong, padahal udah di atas. Aku mau nanggapi satu, ada typingan ya, Uni ya. Silakan. Inilah orang Indonesia ketinggalan jauh, tiap hari debat agama nggak penting. Nah, inilah orang Kristen yang menganggap agama itu tidak penting. Mereka tidak perlu tahu siapa Tuhan mereka yang benar, apakah itu Bapa, apakah Yesus, apakah Bapa dan Yesus sama, apakah Bapa dan Yesus beda. Nah, ini Heri Ardo inilah ciri-ciri orang yang tidak mementingkan kehidupan akhir. Heri Ardo inilah ciri-ciri orang Kristen yang tidak mementingkan kehidupan terakhir setelah meninggal. Bagi dia hanya yang dipentingkan hanyalah dunia. Nah, bagi mereka ini adalah hal yang gampang, makanya mereka tidak penting mau Tuhannya bisa mati apa kagak, itu urusan Tuhan. Nah, itu nih. Ya, karena bagi mereka tidak penting. Yang penting Yesus itu mati buat mereka yang berdosa. Itu yang paling penting. Yang penting Yesus Tuhan gitu. Yang penting dosanya diampuni gitu. Itu. Jadi mereka ini tidak butuh benar. Kan saya sudah berkali-kali mengatakan, mereka tidak mementingkan mana benar mana salah. Yang penting masuk surga walaupun banyak dosa gitu. Nah, inilah kenapa saya katakan kalian tuh lebih iblis daripada iblis. Tidak ada iblis itu yang ngaku-ngaku sebagai apa loh, maksudnya mengaku-ngaku sebagai orang yang pasti masuk surga. Nggak ada. Iblis nggak pernah nuduh Tuhan pakai kolor, Tuhan mati, itu nggak ada. Cuman kalian yang berani, serius. Makanya iblis aja keder. Iblis kalau diwawancara nih ya, nih iblis saya undang misalnya, iblis datang dong gitu kan. Ya Rifa, duduk kita podcast gitu. Bagaimana pendapat kalian iblis tentang orang Islam? Saya bingung dengan orang Islam ini. Kami sudah tidur di lubang hidungnya, tapi kelakuannya nggak ada yang kesetanan kayak Oten yang parah seperti itu. Walaupun ada satu-satu, tapi tidak semuanya begitu. Padahal kami udah tidur di lubang hidungnya. Mereka bisa mengendalikan kami, ya. Ditanya, oke, begitu pandanganmu terhadap orang Islam? Oh iya, pandangan saya terhadap orang Islam itu gitu. Kami udah tidur, udah masuk, kami mengalir dalam darahnya, tapi mereka bisa loh mengendalikan kami. Contohnya Nabi Muhammad, contohnya para ulama-ulama yang benar, contohnya para pendebat-pendebat yang nggak gampang tantrum tuh, nggak gampang menghujat. Padahal kami udah masuk di dalam tubuhnya tuh, kan seperti itu ya ceritanya nih. Terus bagaimana pendapat kau iblis tentang Oten? Nah, ini yang bingung saya juga nih katanya. Oten ini ngakunya ada Tuhan dalam dirinya, tapi bisa saya kendalikan mereka dan Tuhan-Tuhannya. Sorry ya, jujur saya ya, gitu. Jadi iblis juga akan angkat tangan dengan kalian. Saya agak angkat tangan dengan Oten itu. Maksudnya iblis gimana? Saya lo ndak berani bilang Tuhan pakai kolor. Saya ndak berani bilang Tuhan itu pernah kecil, bayi dan mati. Oten berani loh guys, kata iblis. Saya angkat tangan loh kejahatan Oten gitu. Gitu. Saya aja tahu. Oke, kita sapa dulu Taku Uni ya. Iya. Fabian, monitor, Fabian, izin saya turunkan ya buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan naik ya. Silakan kalau mau diskusi bertanya aja tentang keislaman kepada Uni Rifa. Kalau mau berdiskusi dengan persyaratan buka data, buka kamera dan menjelaskan legalitas Anda sebagai siapa, apakah mahasiswa, dosen atau pendeta. Ya, kalau untuk jemaat awam atau jemaat yang datang cuma satu kali setahun ke gereja, cukup bertanya aja kepada Uni Rifa. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau bertanya, silakan naik ke atas. Kita diskusi santun, ya, terarah, mendidik, dan tersampaikan supaya yang menonton tercerdasan.
Jangan menghujat, jangan kelontarkan kata-kata Ini si Heri kebencian yang lucu nih, seperti Mika, yang Mika, si Heri ini bilang, kalau lawan aku nanti gulung tikar kalian. Lah kalau memang kau bisa bikin kami gulung tikar, gak mungkin kau nggak bisa buka komal sendiri kayak Edis membubukkan kami. Lah buktinya kau tak siapa-siapanya. Dan ini ku ajak kau naik ke atas, kau nggak berani. Ini namanya tuh kayak apa ya? Kayak NPD akut gitu tapi nggak punya kemampuan. Kayak bilang saya kaya tapi saldonya tuh nol gitu loh, Dek. kayak ini unik, kayak anjing yang mengonggong lagi terikat. Ketika dilepaskan talinya mereka ciut. Nah, Iya betul, anjing kayak gitu ya, keanjingan banget ya. ya, kayak gitu. Anjing begitu ya. Ya bawa. Oh, jadi kalau Anjing kayak gitu. dia terikat, apa kau, bila dilepasin, gitu ya, gitu kali ya, mirip banget gak? Gitu ya. Jadi ketika itu ya, ketika terikat udah apa kau sini kedawan enggak karena terikat ya kan. Jangan halangi aku, mau aku tunjuk tapi suruh pegangin orang gitu kan. Tapi ketika udah dilepas jadi begini gitu ya, gitu kali ya. Iya, karena Ya. ada ya ketika dua anjing mengonggong, kaca pintunya dibuka, dua-duanya diam. Ada aku nengok gitu. Iya, makanya saya pernah mengatakan, tolong dong jangan ke anjing-anjingan. Kita ini manusia. Kami di sini berusaha memanusiakan kalian di sini dengan cara apa? Kami letakkan kalian pada tempatnya. Kalau kalian tidak ngerti, mending kalian tanya aja. Kalau kalian berilmu ya silahkan kami kasih tempat gitu. Loh, kok malah kalian yang ditanya apa nggak dijelaskan, tapi kalian menjelaskan apa yang nggak ditanya. Itu kan sama kayak anjing banget gitu loh, ya. Anjing kan gitu. Ya seperti itu kira-kira. Baik teman-temanku Kristen yang kucintai ya, sesungguhnya saya ini tidak ingin menyakiti kalian, tetapi bagaimanapun juga ya, saya hanya ingin menyadarkan kalian supaya kalian itu tersadar dari ketiduran yang selama ini tuh miringnya tuh udah mau jatuh gitu loh. Sadarlah. Apakah iya kalian ini layak dikatakan anak-anak Tuhan, sementara kalianlah yang mengatakan Tuhan mati, Tuhan pakai kolor, Tuhan babak belur seperti itu? Coba sadar nggak kalian dengan hal itu? Kami saja umat Islam yang kalian tuduh ada setan dalam lubang dunia, tidak berani ngaku-ngaku anak Tuhan loh. Hamba Allah kami ini. Ya. Tapi ini Uni ya, ada yang aku tanya sama Uni ya. Kenapa ya Uni ya? Ketika kita di dalam Islam ada penyampaian sesuatu yang yang berbeda dengan pendapat para ulama, maka kita akan menegur. Maka kita tidak bisa menerima kalau itu tidak dari sumber yang benar. Tetapi kenapa kalau di Kristen ini udah jelas mengatakan mereka pertama mengakui Yesus itu punya Tuhan, dan ada seorang Kristen lagi yang mengatakan Yesus itu hanya hamba Tuhan. Nah, membenarkan segala sesuatu ini, menurut Uni ini bisa menjadi sesuatu edukasi untuk manusia atau gimana Uni? Apakah tidak perlu baca Bible? Kalau menurut aku sih intinya nggak perlu lagi baca Bible, karena Bible Kamu mereka baca coba bantah 1 dan Yohanes pasal 2 nomor 25. Kamu baca. Coba 1 Yohanes ini ya. buka. 1 Yohanes pasal 2 nomor 27. Kalau nggak 25, coba 27. Itu jawabannya. 25 atau kalau nggak 25, kalau nggak 27. Itu jawabannya. Itu ajaran dari kitab mereka, bahwa mereka itu tidak butuh pengajaran manusia karena mereka percaya ada roh Tuhan dalam dirinya. Setiap yang mereka ucapkan mereka anggap itu benar. Jadi kalau itu Uni nggak perlu dong bikin tebal-tebal Bible, cukup menulis satu ayat aja, Yesus Tuhan, udah selesai. Ya harusnya begitu. Ngapain sih harus begitu. Dan mereka nggak perlu STT, nggak perlu jurnal ilmiah, nggak perlu, karena mereka nggak butuh pengajaran manusia. Sementara Yesus sendiri manusia, kan lucu kan? Iya betul. Kalau memang nggak gini ya, kalau ayat 1 Yohanes pasal 2 nomor 25 apa 27 itu ya, sebenarnya itu nggak perlu lagi ada rasul, ada Tuhan, nggak perlu turun ke dunia untuk menjelaskan iman, karena apalagi Tuhan jadi manusia itu nggak butuh, karena roh aja masuk, ngapain diajarin lagi, udah masuk aja roh-roh ke dalam, ya kan? Bimbing saja mereka, percaya Yesus, udah clear. Tapi itulah yang disebut dengan, kalau ajaran manusia itu pasti punya titik celah kekurangannya. Kalau ajaran manusia itu pasti akan ketemu titik celahnya. Sama seperti ciptaan manusia, buatan manusia itu pasti ada minusnya. Apapun jenis HP secanggih apapun pasti ada minusnya. Ada aja kekurangan. Jadi Uni, kameranya. Uni, kalau gitu Uni, ya
Roh Kudus yang katanya roh pembimbing, tapi bisa membuat berbeda denom. Kalau ini kan ada kecacatannya, berarti ini yang dikatakan Roh Kudus ini adalah pengajaran buatan manusia berarti dong. Ya iyalah, karena gini, bukan cuman itu, konsekuensi logiknya adalah ketika dari Kristen saling menyalahkan, berarti dia sedang menyalahkan Roh Kudus yang ada dalam diri orang Kristen lain gitu. Kan begitu konsekuensinya. Halo Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi. Oke, di sini udah masuk zuhur Mika ya. Oke teman-teman, sepertinya kita harus rehat dulu karena ini di sini zuhur. Bang Goto izin, Ustadz Dian, Tante Mika, kita istirahat dulu karena saya juga mau makan siang juga ya. Nanti kita bertemu lagi di room lain. Kalau malam saya berada di roomnya Nandar atau di roomnya teman-teman yang lain teman-temannya. Tapi kalau siang saya usahakan untuk buka komal sendiri atau pagi atau siang ya. Oke teman-teman semua yang terkasih, yang bahkan kalian itu membuat iblis salut dengan kejahatan kalian ya, karena kalian nggak perlu capek-capek iblis bekerja buat membawa kalian ke neraka, karena kejahatan kalian itu lebih iblis daripada iblis. Iblis itu hanya menginginkan kematian Yesus, sementara kalian menikmati kematian Yesus. Iblis itu gak pernah ngata-ngatain Tuhan, ngatain Tuhan terkutuk, ngatain Tuhan celana koloran doang, gak ada. Tapi kalian berani mengatakan hal itu. Maka kejahatan kalian itu dalam pandangan kami yang berakal ini adalah kejahatan yang lebih jahat daripada iblis. Makanya saya yakin iblis angkat topi sama kalian ya. Bahkan iblis nggak butuh capek-capek buat memasukkan kalian ke neraka, karena memang justru kalian lebih iblis daripada iblis itu sendiri ya, iblis ya. Seperti itu. Makanya ada keselamatan yang disebut dengan keselamatan karya iblis sekarang itu, alias keselamatan dari Edis atau Sibilis TV ya. Begitu teman-teman. Keren ini. Nih, tahu tidak? Bahasa begitu yang lebih mereka terima. Bahasa provokatif. Kalau bahasa ilmiah, contoh kritik Nggak bisa teks mereka gitu, terima. nggak akan laku Nggak gitu sama mereka, nggak laku. Nggak sanggup. Nggak sanggup, coba. Intinya tuh nggak sanggup karena terlalu Nggak banyak sanggup. rumah babi. Coba kita tanya sama mereka, Tuhan kau satu apa tiga? Itu yang menarik buat mereka tuh kan. Tadi kalau Bang Goto bawakan narasi kritik teks, bawa narasi kanonisasi otoritasnya siapa, Martin Luther bla bla bla. Nggak mampu. Bang Goto. Ya. Di bawah tadi. Silakan. Ya, Ya, jadi silakan Bang Goto. dia bilang begini Closing ya. statement kita sama-sama. Oke, saya closing statement. Jadi begini, kawan-kawan tadi ada yang typing di bawah bahwa apa itu kita bukan berdebat masalah agama, kebangsaan atau jenisnya, itu hanya konsep debat ya. Jadi esensi dari debat itu kita berdebat intelektualitas. Jadi kita mengadu intelektual untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi lintas agama itu hanya konsep ya, kebangsaan hanya konsep ya, seperti yang dilakukan kawan-kawan di pusat ya, seperti Rocky Gerung mungkin dengan yang lain kan begitu. Itu hanya konsep, tapi intinya esensi dari debat itu kawan-kawan adalah mengadu intelektualitas kita, kecerdasan kita, agar kita mampu bermanfaat bagi orang lain. Jadi begitu kira-kira kawan-kawan. Jadi debat jangan disalahartikan kan begitu. Jadi closing statement saya ya, karena kita berbeda ya, diperlukan persatuan, bukan karena kita bersatu lalu kita hilangkan perbedaan. Jadi gitu kira-kira kawan-kawannya. Jadi debat, silakan kita debat, lanjut debat, karena debat itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Nah, begitu kira-kira closing statement saya. Silakan lanjut kawan-kawan. Saya juga baru Terima selesai. kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya juga menyambut sholat zuhur nih. Oke, Mika closing statement. Habis itu Ustadz Dian closing statement. Silakan. Ya, buat teman-teman semuanya ya, aku cuma closing statementku satu aja. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, artis mati, semua mati. Bahkan Tuhan Oten mati, tidak ada yang abadi. Ya, kalau Tuhan menjadi manusia, maka Tuhan itu akan gampang mati. Maka carilah yang Tuhan yang benar, yang maha kekal, maha kuasa, maha sempurna, maha segala-galanya, maha melihat. Tuhan tidak perlu telinga untuk maha mendengar. Untuk mendengar, Tuhan tidak perlu hidung untuk maha mengetahui. Tuhan tidak perlu akal untuk maha mengetahui, karena Tuhan maha kuasa, maha segala-galanya.
Itu aja, carilah, belajarlah dari sekarang. Benarkah itu agama kalian agama yang benar? Maka pelajari, diskusi dengan baik-baik, naik ke sini, bertanya sama Uniripah. Itu aja. Terima kasih. Ustaz Dian silakan. Saya bikin aja Umi. Kan kalau mau diskusi baca dulu Biblenya. Maleakhi, Wahyu, dari Kejadian sampai Maleakhi sampai Wahyu. Nah, baru yang diskusi enak tuh. Kan bawa congor, bawa Bible kalau diskusi. Lanjut ini, cukup itu aja. Oke, kita silakan Ustaz Dian tutup dengan kafaratul majelis. Ya oke, tutup ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.